Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menjual produk melalui OLX. Jadi sebenarnya OLX ini dulu namanya tokobagus.com sama berniaga.com. Jadi sebelum munculnya OLX di Indonesia itu ada toko online yang besar namanya Toko Bagus dan berniaga.com. Keduanya kemudian digabung atau di merger dan menjadi olx.co.id. Jadi OLX ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia teman-teman. OLX ini ada di banyak negara, terutama negara-negara di ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, untuk menjual produk di OLX, teman-teman yang perlu dilakukan pertama adalah punya akunnya OLX dulu ya. Jadi kalau misalnya belum punya, teman-teman bisa membuat akun OLX terlebih dahulu melalui Gmail atau emailnya masing-masing. Kalau yang sudah punya, silakan aja login. Nah, untuk di OLX sendiri sebenarnya kita dalam menjual produk itu bisa membeli saldo iklannya OLX. Nah, selama ini saya tidak pernah menggunakan membeli iklannya OLX agar produk saya selalu muncul di halaman depannya OLX atau agar tetap bisa dilihat oleh usernya OLX. Tapi di sini saya mencoba menunjukkan cara bagaimana meskipun tanpa iklan tapi kita tetap bisa optimal untuk mencari pembeli melalui OLX. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung menggunakan, kalau sudah punya akun ya dan sudah login, teman-teman bisa memasang iklan. Iklan ini bersifat gratis. Bedanya apa? Iklan ini sama saldo akun. Nah, iklan di sini kita istilahnya gratis untuk memasang iklan di OLX saja. OLX. Nah, untuk misalnya nanti agar postingan produk atau iklan teman-teman tertayang di atas, itu OLX bakal menawarkan beberapa produknya, yaitu misalnya di push kan seperti itu. Oke, tidak panjang-panjang penjelasannya, langsung saja kita coba untuk memposting produk. Nah, sebelum memposting produk, pastikan teman-teman punya produknya terlebih dahulu ya. Jadi yang akan dijual itu produk apa kira-kira. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjual produknya teman saya, bukan produk saya, yaitu bantal rajut. Nah, ini bentuknya saya sudah siapkan 3 gambar bantal rajut. Selain gambar, teman-teman juga harus menyiapkan deskripsi produknya. Jadi ini sudah saya siapkan. Saya simpan melalui Microsoft Word. Jadi ini sudah saya siapkan deskripsi produknya. Nah, tadi saya bilang kita bisa menjual produk melalui OLX tanpa membeli produk iklannya OLX, tapi kita tetap bisa optimal dalam menjual produk sama seperti orang-orang yang menggunakan iklannya OLX. Caranya bagaimana? Nah, itu kita pakai cara SEO. Apa itu SEO? Search Engine Optimization, yang artinya kita optimasi agar produk kita nanti muncul di mesin pencari. Jadi nggak tayang cuma di OLX, tapi ketika orang mengetik kata kunci tertentu yang diinginkan, nah itu nanti muncul produk kita melalui OLX. Kenapa OLX ini sangat berpotensi untuk SEO? Karena pertama, OLX ini cukup besar trafficnya ya. Kita lihat kalau misalnya ranking di Alexa berapa sih ranking olx.co.id. Kita bisa cek. Nah, di Indonesia OLX itu ranking 64 website di Indonesia. Jadi menurut saya sangat tinggi dengan traffic dengan ranking sekian. Itu setara dengan misalnya ini website yang familiar jual beli, website jual beli seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, untuk mencapai ranking 64 ini pasti traffic atau visitornya OLX berjumlah jutaan seperti itu ya.
Yang kedua, yang pasti website seperti OLX tidak mungkin tidak memiliki sistem SEO yang bagus kan, seperti itu. Sehingga agar kita bisa berjualan dengan maksimal di OLX tanpa membeli iklannya OLX, kita tinggal optimasi saja menggunakan kata kunci yang populer. Bagaimana caranya? Pertama, kita riset keyword dulu. Saya menggunakan Ubersuggest. Nah, di Ubersuggest ini teman-teman bisa mencari kata kunci yang sesuai dengan produk yang dijual. Harapannya ketika nanti menggunakan kata kunci ini di judul atau di deskripsi, teman-teman bisa produk yang teman-teman jual bisa tayang untuk di Google. Istilahnya menjadi prioritas untuk ditayangkan di Google, karena kata kunci yang teman-teman gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ketika mencari suatu produk di Google. Nggak hanya di Google, nanti juga bisa berpengaruh di pencariannya OLX. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Ubersuggest. Di Ubersuggest ini nanti teman-teman bisa mengetahui jumlah kata kuncinya apa saja, kemudian jumlah pencarian per bulannya berapa, jumlah kompetisinya berapa, dan sebagainya. Nah, untuk produk sarung bantal rajut atau bantal rajut itu tadi, kita coba cari di Indonesia ini seperti apa pencariannya. Langsung kita ketikkan. Biasanya untuk penggunaan Ubersuggest ini tergantung koneksi ya. Kalau misalnya koneksinya lemot, ini pasti muter-muter mulu ini prosesnya. Sehingga kita harus bersabar. Atau kalau misalnya nanti tidak muter-muter gini, bakal muncul, kita disuruh untuk verifikasi biar tidak dikira robot. Selain kita riset menggunakan Ubersuggest, teman-teman bisa riset kata kunci juga menggunakan Google. Jadi di Google ini biasanya muncul kita bisa mencari kata kunci tertentu melalui Google. Misalnya ini keyword suggest. Oke, kita coba ya, bantal rajut. Nah, ini muncul nih. Ini kata kunci yang disarankan dari Google. Kira-kira apa saja tentang bantal rajut? Ada bantal rajut, bantal rajutan, dan lain sebagainya ini. Ini bisa kita gunakan. Jadi kita lihat Ubersuggest masih belum. Kita langsung saja pakai ini aja, pakai Google biar cepet. Nah, yang sesuai dengan bantal rajut yang akan saya jual tadi, yaitu ini, bantal rajutan, bantal kursi, bantal rajut kursi, dan sebagainya lah. Kita coba aja. Saya sebenarnya sudah menyiapkan judul dan juga deskripsinya. Nah, kita bisa langsung mengcopy semua ini ke dashboardnya OLX tadi. Nah, sambil menunggu prosesnya ini, proses muter-muternya ini, kita langsung aja ke tahap berikutnya. Untuk yang produk yang saya jual, yaitu produk bantal rajut, itu di provinsi, kita bisa memilih provinsi kita di mana, yaitu saya tadi memilih di Jawa Timur karena posisi produknya ada di Jawa Timur dan berada di Malang Kabupaten, atau kita bisa pilih Malang Kota. Kita cek dulu, masih muter dia. Nah, kita pilih, ini ada beberapa kategori yang sesuai
dengan produk yang kita jual. Kalau produk kerajinan tangan bantal rajut tadi, kita pilih yang rumah tangga ini ya. Kemudian lebih detail lagi, kita coba di perlengkapan rumah. Nah, untuk harganya ini saya ada dua jenis harga, yaitu bantal rajut biasa, sarungnya saja tanpa ada isian. Yang kedua, bantal yang sudah siap pakai, 65 dengan 85.000. Teman-teman bisa mengisikan produknya di sini. Misalnya kita ambil harga terendahnya saja ya, 65.000. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman harganya 65.000 ini harga bawah atau bottom, nggak perlu dikasih nego. Tapi kalau misalnya pengen dinego orang, naikkan sedikit harganya, misalnya dari 65 jadikan menjadi 75.000. Karena apa? Orang Indonesia rata-rata seperti itu. Kalau misalnya harga murah sekalipun pasti dinego, harga mahal juga dinego, sehingga kasih yang mahal sekalian, nanti ketemunya juga harga yang paling bawah ini. Nah, ini kita bisa saya cantumkan bahwa produk ini bisa dinego asalkan pembelian dalam jumlah banyak. Oke, deskripsinya. Jadi untuk di deskripsi ini sebenarnya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah deskripsi pengantar produk. Ya, ini. Jadi ditulis saja beberapa kata, misalnya jumlahnya 100 kata yang untuk memberikan pengantar produknya. Kemudian detail produk. Kenapa kok saya berikan seperti ini segala deskripsinya panjang, karena ini nanti akan juga mempengaruhi di pencarian. Nah, detail produk sudah. Jadi kalau bisa misalnya memberikan penjelasan produk, detailnya itu kita berikan sedetail-detailnya, kemudian tidak ribet gitu ya. Jadi kita berikan saja poin-poinnya seperti ini, sehingga orang yang membaca pun nggak kebingungan karena terlalu banyak deskripsi. Jadi mending poin-poin tapi detail, seperti itu. Nah, kita lihat dulu judulnya. Nah, sudah muncul. Nah, ini ada beberapa kata kunci yang kita bisa gunakan dari Ubersuggest. Pencarian tertinggi yaitu misalnya ini, dalam per bulan sekitar 70 pencarian per bulan itu tadi ya. Nah, ada banyak sebenarnya kata kuncinya. Misalnya ini bantal rajut bantal kursi, rajutan bantal kursi rajut. Nah, kita tinggal menggunakan yang sesuai saja. Misalnya bantal rajut ya, bantal rajut kursi gitu aja ya. Oke, intinya kita membuat judul tidak jauh-jauh dari kata kunci populer yang ada di mesin pencari ya. Kalau dalam hal ini bantal rajut kursi, intinya dibolak-balik pun nggak jauh dari kata-kata ini. Oke, kata kunci dasarnya adalah bantal rajut kursi. Nah, teman-teman, biar nggak terlalu pendek judulnya, kita bisa memberikan ini bantal rajut kursi, kemudian kita tambahkan juga misalnya bantal rajut kursi untuk
rumah tangga dan kantor misalnya. Nah, fungsinya apa? Kalau misalnya kita ngomongin tadi SEO, itu judul juga pengaruh, sehingga judul yang terlalu pendek itu nggak baik, judul yang terlalu panjang juga nggak baik. Intinya kalau misalnya hanya menggunakan kata kunci dasar ini, itu akhirnya munculnya terlalu pendek, yaitu bantal rajut untuk kursi lah. Bantal rajut untuk kursi rumah tangga dan kantor misalnya. Nah, sehingga dengan kata kunci dasar kita bisa menambahkan beberapa kata yang membuat dipoles lah kata kunci dasarnya ini biar tidak terlalu pendek, sehingga teman-teman bisa menambahkan kata-kata yang sesuai di belakangnya. Oke, sudah. Judul sudah, lokasi sudah, kemudian harga sudah, deskripsi sudah. Kita pilih gambar. Di OLX teman-teman disarankan untuk mengupload minimal 3 gambar. Hal ini akan mempengaruhi nanti kepercayaan si calon pembeli terhadap produk yang kita jual. Kalau misalnya gambarnya tidak jelas atau nggak ada gambarnya, orang juga nggak akan percaya. Teman-teman bisa mengupload 3 gambar. Perhatikan juga gambar yang diupload. Yang perlu diperhatikan yaitu tentang kualitas gambarnya. Kalau misalnya gambarnya jelek, tidak jelas, atau misalnya pecah-pecah, dianggap gambar atau display produknya itu ngambil asal comot dari Google, seperti itu. Nah, ini saya sudah menyiapkan tiga gambarnya. Ini saya edit dulu gambarnya biar lebih cerah dan juga ukurannya juga saya sesuaikan. Ini saya ngeditnya sederhana, yaitu dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, kita upload saja langsung 3. Ini saya tambahkan untuk deskripsinya. Nah, sudah terupload. Kita tinggal pilih kondisi barang. Karena ini produknya produk kerajinan tangan yang masih baru dibuat, maka kita pilih barang baru, bukan barang bekas pakai orang kayak gitu. Nah, teman-teman bisa menambahkan informasi kontaknya, misalnya nomor HP dan sebagainya, WhatsApp, BlackBerry, seperti itu. Oke, bisa dihubungi WhatsApp. Ini email saya dan nomor HP saya. Karena saya sudah tidak menggunakan BlackBerry, maka saya tidak masukkan BlackBerry BBM. Nah, karena sekarang sudah zamannya menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kita verifikasi bahwa kita bukan robot yang mengupload produk ini. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, ketika kita posting produk di OLX bahkan menawarkan produk iklan mereka, yaitu misalnya ini fitur platinum, headlight, dan sebagainya. Ini fungsinya agar iklan yang kita pasang ini atau produk kita ini nanti muncul di pencariannya OLX. Jadi selalu terlihat oleh pengunjungnya OLX. Dan sistemnya adalah kita mengisi top up saldonya di OLX, top up saldo dulu. Ketika ada orang yang ngeklik, misalnya saldo 50.000 misalnya,
dengan harga kliknya Rp500. Ketika ada satu orang yang ngeklik, maka saldo Rp50.000 bakal berkurang Rp500 per kliknya. Misalnya seperti itu. Tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak menggunakan iklan OLX karena saya mencoba untuk menggunakan sistem SEO. Oke, setelah itu untuk melanjutkan kita pilih yang ini, iklan reguler. Iklan reguler maksudnya ya cuma sekedar posting produknya saja di OLX tanpa membeli produk iklannya OLX dan kita simpan. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai produknya diproses sama OLX. Nah, iklan sudah tayang, kita lihat. Jadi setelah kita upload produk, kita tidak bisa langsung melihat iklan kita, karena tim OLX akan mengecek terlebih dahulu iklan kita. Ketika nanti lolos review atau sudah dicek sama OLX, maka iklan sudah dinyatakan layak untuk tayang. Oke, kita refresh, gambarnya belum muncul. Nah, intinya seperti itu. Karena kita pakai manual, pakai cara SEO yang gratisan tanpa menggunakan iklan OLX, maka nanti orang akan lama untuk mengetahui iklan kita. Mungkin kita butuh waktu sekitar 2 atau 3 hari baru orang ada respon dari orang-orang yang melihat iklan kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin teman-teman yang pengen mencoba berjualan melalui OLX bisa langsung mencobanya dengan membuka olx.co.id, membuat atau login terlebih dahulu dan siapkan segala yang diperlukan mengenai produknya, terutama foto dan juga deskripsi produk. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat video saya ini.